Halo, hari ini kita kembali lagi dengan membahas materi pembelajaran agama Katolik kelas 8. Tugas perutusan sebagai murid Yesus. Sebagai murid Yesus, kita dipanggil untuk melanjutkan misi Yesus di dunia ini. Tugas dan perutusan kita sebagai murid Yesus adalah untuk menyebarkan kasih dan kebaikannya kepada semua orang. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Yesus, mengajarkan kebenarannya dan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan mengikuti teladan Yesus, kita dapat menjadi agen perubahan positif di tengah masyarakat. Adapun tugas dan perutusan murid Yesus, yang pertama adalah memberitakan kabar gembira. Yang kedua, menjadi saksi hidup. Dan yang ketiga, melayani sesama. Kita sekarang mendalami pengalaman menjadi utusan. Yang pertama, tantangan dan kesulitan. Menjadi utusan Yesus tidak selalu mudah. Kita akan menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan seperti penolakan, penderitaan, bahkan penganiayaan. Namun kita harus tetap teguh dan percaya pada Tuhan yang menyertai kita. Kedua, pertumbuhan iman. Melalui pengalaman menjadi utusan, iman kita akan semakin bertumbuh. Kita akan belajar mengandalkan Tuhan, memperdalam relasi dengannya, dan mengalami pertolongannya yang nyata dalam hidup kita. Serta yang ketiga yaitu adalah berkat dan kebahagiaan. Meskipun ada tantangan menjadi utusan Yesus, juga membawa berkat dan kebahagiaan. Kita dapat menyaksikan perubahan hidup orang-orang yang disentuh oleh kasih Tuhan dan merasakan kepenuhan yang datang dari melayani Tuhan dan sesama. Memahami makna tugas perutusan sebagai murid Yesus. Yang pertama, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Yang kedua, memproklamasikan kerajaan Allah. Serta yang ketiga, membawa kedamaian dan kesembuhan. Yang pertama, langkahnya adalah berani menghadapi tantangan. Sebagai murid Yesus, kita harus berani menghadapi tantangan dan rintangan yang mungkin muncul dalam menjalankan tugas perutusan kita. Yang kedua, berani menyuarakan kebenaran. Kita juga harus berani menyuarakan kebenaran dan tidak takut menghadapi oposisi atau penolakan sebagai murid Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi pembela keadilan dan memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas. Yang ketiga, berani mengambil tindakan. Kita harus berani mengambil tindakan konkret untuk mewujudkan kasih dan kasih kebaikan Tuhan di dunia. Kita tidak boleh hanya berbicara, tetapi juga bertindak dengan keberanian untuk membantu mereka yang membutuhkan. Bagaimana menjadi murid yang peduli? Yang pertama, memiliki belas kasih. Sebagai murid Yesus, kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasih. Kita harus peduli terhadap penderitaan orang lain serta berusaha untuk meringankan beban mereka. Yang kedua, pelayanan. Kita dipanggil untuk melayani sesama dengan tulus dan penuh kasih. Kita harus siap membantu mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Serta yang ketiga adalah solidaritas. Sebagai murid Yesus, kita harus membangun solidaritas dengan sesama dan memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tertindas. Kita harus saling mendukung dan berjuang bersama. Jadi murid Yesus yang rendah hati. Yang pertama, menghidupkan sikap rendah hati. Sebagai murid Yesus, kita harus menghidupkan sikap rendah hati dalam diri kita. Kita tidak boleh bersikap sombong ataupun membanggakan diri sendiri, melainkan merendahkan diri dan bersedia melayani orang lain. Yang kedua, meneladani Yesus. Yesus telah memberikan teladan kerendahan hati yang patut kita contoh. Kita teladani. Kita harus belajar darinya untuk menjadi hamba bagi sesama dan memberikan diri kita secara tulus. Ketiga, memiliki hati yang terbuka. Dengan kerendahan hati, kita akan memiliki hati yang terbuka untuk menerima Tuhan.
kita akan siap belajar menerima bimbingan dan mengikuti panggilan Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Selanjutnya, bagaimana menjadi murid Yesus yang tekun? Ada 3 cara untuk menjadi murid Yesus yang tekun. Yang pertama adalah komitmen. Sebagai murid Yesus, kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan tugas perutusan kita. Kita tidak boleh menyerah ataupun mundur ketika menghadapi tantangan. Yang kedua, memiliki ketekunan. Berkat ketekunan merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas perutusan. Kita harus tetap setia dan gigih dalam mengerjakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Serta kunci yang ketiga adalah ketabahan. Kadang-kadang kita akan menghadapi penderitaan dan penganiayaan, namun kita harus tetap tabah dan tetap teguh di dalam iman. Selanjutnya, bagaimana menjadi murid Yesus yang selalu bersyukur? Yang pertama adalah bersyukur atas panggilan. Sebagai murid Yesus, kita harus bersyukur atas panggilan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi hidup bagi Kristus dan meneruskan misinya di dunia. Yang kedua, bersyukur atas karunia. Tuhan telah memberikan kita berbagai karunia dan kemampuan untuk melaksanakan tugas perutusannya. Kita harus bersyukur atas semua anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang terakhir, bersyukur atas pertolongannya. Dalam menjalankan tugas perutusan, kita akan mengalami banyak tantangan. Namun kita harus bersyukur karena Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Dengan bergantung padanya, kita akan sanggup melaksanakan apa yang Ia panggilkan kepada kita. Akhir, sebagai penutup dari pembelajaran tugas perutusan murid Yesus, ada 3 hal yang harus kita pegang teguh dalam menjalankan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Yang pertama adalah komitmen yang teguh. Sebagai murid Yesus, kita harus memiliki komitmen yang teguh untuk melaksanakan tugas perutusan kita. Kedua, memiliki dorongan semangat. Meskipun ada banyak tantangan yang harus kita perjuangkan, kita harus memiliki semangat karena Yesus sendiri menjanjikan berkat penghiburan bagi murid-muridnya. Terakhir, harapan akan kemuliaan. Akhirnya, kita dapat berharap dan yakin akan kemuliaan yang akan kita alami di surga kelak. Tugas perutusan kita di dunia ini adalah sebagai bagian dari rencana besar Tuhan untuk membawa keselamatan bagi semua orang. Terima kasih.